Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan nikmat sehat ya buat kalian dan keluarga kalian. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Ya, baik, lihat gambar anak-anakku sekalian, perhatikan ya. Di sini kita melihat ya, apakah lingkungan seperti gambar ini baik untuk kesehatan organ pernapasan kita? Ya. Nah, tentunya tidak, bukan anak-anak ya. Nah, begitu juga kita lihat ya, di sini ada polusi dari pabrik, asap pabrik ya. Bagi yang rumahnya mungkin yang dekat dengan pabrik ya. Nah, bagaimana kita melihat udara yang keluar dari asap yang keluar dari pabrik itu bisa mengakibatkan ya bahaya terhadap organ pernapasan manusia. Polusi udara anak-anakku sekalian berasal dari, pertama adalah gas buang kendaraan, gas buang industri, termasuk juga adalah asap rokok ya. Ada juga asap pembakaran, kita sering bakar sampah ya. Sampah sudah mulai menumpuk, kita bakar ya, tidak kita pisahkan antara plastik dan sebagainya, akibatkan polusi udara. Apa bahayanya anak-anakku sekalian? Yang pertama adalah kesulitan bernafas. Yang kedua adalah iritasi serta infeksi pada hidung. Yang ketiga, penyakit batuk, asma, dan paru-paru. Kemudian dapat juga memicu kanker paru-paru. Bagaimana juga bisa memperberat kerja jantung dan paru-paru, serta mengurangi kekebalan tubuh ya. Dan ini juga polusi udara dapat menyebabkan merusak sel-sel dalam organ pernapasan ya. Bagaimana cara merawat organ pernapasan ya? Pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, apa anak-anakku? Istirahat yang cukup ya. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur ya. Keempat, menghindari paparan asap rokok. Mungkin kalau kita pergi ke suatu tempat ada yang merokok, kita langsung menjauh, karena paparan asap rokok juga bisa mengakibatkan ya pada tubuh atau organ pernapasan kita ya. Kemudian menggunakan masker ya jika perlu, karena kita tahu apalagi semasa pandemi ini ya. Nah, perlu kita menggunakan masker. Kemudian anak-anakku, yang keenam adalah menanam tumbuhan hijau. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kemudian yang kedelapan, mencuci tangan dengan sabun. Ya, ini ibu ketikannya salah ya. Yang kedelapan adalah mencuci tangan dengan sabun ya.
Kemudian ya, yang kesembilan, mencuci bahan makanan dan memasaknya hingga benar-benar matang. Ya. Artinya ketika kita memasak bahan makanan seperti apa, misalnya kita memasak daging ya. Nah, itu lagi daging harus benar-benar masak ya. Kemudian juga masak sayur ya. Masak sayur harus kita tahu bahwa yang kita makan itu sudah benar-benar matang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Ya, kalau sekarang sih sudah pakai masker ya. Nah, berarti sudah tertangani sebenarnya ya. Sebelum corona kita jarang sekali memakai itu. Kita harus memakai tisu atau sapu tangan ya, untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin ya. Kemudian selanjutnya adalah menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah. Kenapa nak harus kita menanam tumbuhan ya? Agar ya selain lingkungan kita asri, juga agar ada penyerapan air ketika hujan turun ya, sehingga ketika kemarau tidak kekeringan ya. Itu saja anak-anakku sekalian ya yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.